Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Valentina dengan NIM 23410100414. Dalam video ini kita akan belajar mengenai materi denah pada bab Aku dan Lingkungan Sekitar kelas 3 semester 2. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada materi, yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya ada pendahuluan, subelemen, aku dan lingkungan sekitarku. Capaian pembelajaran yang pertama ada 1. Memahami konsep denah sebagai gambaran atau peta sederhana dari suatu ruang atau tempat. Yang kedua, membuat denah sederhana dari ruang atau lingkungan sekitar seperti denah kelas, rumah, dan halaman sekolah. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dan manfaat denah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran 1. Mengetahui denah sebagai petunjuk arah. Yang kedua, belajar membuat denah daerah sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, mempelajari peran penting denah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, memasuki materi. Sebelum memasuki materi denah, kita belajar tentang mata angin terlebih dahulu. Mata angin adalah arah asal angin datang, yaitu utara, timur, selatan, barat arah mata angin. Nah, kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin. Pasti kalian tahu kalau matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, posisi matahari ini dapat membantu kita untuk menentukan arah. Pada gambar ini, anak-anak menghadap ke arah matahari terbit, yaitu arah timur. Kemudian di belakangnya itu menunjukkan arah barat. Lalu bagian kanannya itu menunjukkan arah selatan. Lalu bagian kirinya itu menunjukkan arah utara. Selanjutnya kita akan memasuki materi denah. Nah, ada yang tahu apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau benda dalam suatu gedung atau lokasi tertentu. Selanjutnya, ada fungsi denah. 1. Menunjukkan posisi benda atau tempat. Yang kedua, membantu mempermudah mencari lokasi tertentu. Yang ketiga, memberikan gambaran tata letak ruang. Langkah-langkah membuat denah rumah. Yang pertama, ambil selembar kertas kosong dan alat tulis. Yang kedua, bayangkan saat ini kalian sedang ada di dalam rumah. Yang ketiga, buatlah denah dengan cara membuat garis-garis hingga membentuk kotak-kotak. Yang keempat, gambar garis tebal untuk menggambar dinding. Yang kelima, beri keterangan nama ruangan seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi, teras, ruang tamu, ruang keluarga, balkon di setiap bagian gambar. Yang keenam, kalian boleh menggambar kasur, meja, kursi, lemari, rak, kloset, tanaman pohon, mobil, sepeda motor, atau apapun benda yang ada di dalam ruangan tertentu. Nah, ini contoh gambar denah dalam rumah. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam denah. Yang pertama, judul denah. Yang kedua,
nama ruangan atau nama bangunan. Yang ketiga, gambaran umum lokasi. Yang keempat, penunjuk arah mata angin. Nah, apakah kalian tahu kalau gambar yang ada pada denah sekolah tentu berbeda dengan apa yang kita lihat di sekolah. Semua gambar yang ada pada denah ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran aslinya. Selain itu, kalian bisa memasuki ruang kelas kalian, tapi kalian tidak dapat memasuki gambar ruang kelas yang ada pada denah. Ini disebabkan karena denah hanyalah sebuah gambar yang digambarkan di atas kertas. Nah, ini adalah contoh gambar denah sekolah dan denah ruang kelas. Nah, selanjutnya ayo kita perhatikan denah rumah Dayu. Nah, di denah rumah Dayu ini ada beberapa bangunan loh. Dan jangan lupa kita beri arah mata angin. Ayo kita menjawab beberapa soal ini untuk mengetes pemahaman kita mengenai materi denah. Pertanyaan pertama yaitu, di sebelah barat SDN Nusantara 01 terdapat, SDN Nusantara 01 ini ada di mana? Oh, di atas sendiri. Nah, barat ini berarti kiri. Dan jadi sebelah kiri SDN Nusantara 01 ini ada di, benar, sawah. Kita akan menjawab sawah. Kemudian soal nomor 2, rumah Dayu bersebelahan dengan, rumah Dayu ini sebelahnya ada pura dan rumah Made. Tapi dalam perintah soal yang diminta adalah rumah, jadi adalah rumah Made. Soal nomor 3, bangunan yang terletak di sebelah selatan Puskesmas yaitu, sebelah selatan berarti ada di arah bawah. Ini bangunan apa ya? Oh, ternyata itu adalah bangunan pura. Kita jawab pura. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu bangunan yang terletak di sebelah utara rumah Dayu yaitu, rumah Dayu kan ada di bawah dan ada di tengah-tengah. Utara berarti ke atas. Ini ada bangunan toko dan fotokopian. Ini jadi ada 2, bangunan toko dan fotokopian. Soal yang terakhir nomor 5 yaitu bangunan yang terletak di sebelah selatan lapangan yaitu, lapangan ada di mana? Oh, paling atas sendiri. Yang diminta soalnya itu sebelah selatan. Selatan berarti arahnya menuju ke bawah. Oh, ternyata itu adalah bangunan kelurahan. Jawabannya adalah bangunan balai kelurahan.
Selanjutnya, ayo kita ice breaking dulu. Denah adalah gambar lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah digunakan sebagai petunjuk agar tempat lebih mudah ditemukan. Selanjutnya, materi tentang kenampakan alam dan buatan. Di sekitar kalian ada banyak sekali kenampakan alam maupun buatan. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Contohnya seperti gunung, sungai, danau, lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi. Semuanya itu terbentuk karena proses alami, bukan dibuat oleh manusia. Sedangkan kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Seperti contohnya bangunan, gedung, jembatan, waduk, taman, bendungan, jalan tol, jalan raya, terowongan, dan lain sebagainya. Nah, kenampakan alam dan kenampakan buatan akan membantu dan memudahkan kita untuk mencari suatu lokasi menggunakan denah. Dalam denah, keduanya digambarkan dengan menggunakan simbol. Ada dua jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa kita temui di darat dan tidak digenangi air. Ada gunung, bukit, lembah, dataran rendah, tanjung, dan pantai. Bukit adalah daerah permukaan tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Sedangkan gunung adalah bagian daratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukit. Di kaki gunung terdapat daerah landai yang disebut dengan lembah. Biasanya di daerah lembah terdapat perpohonan dan di beberapa daerah lembah dimanfaatkan untuk area perkebunan atau perhutanan. Di daratan dekat dengan laut terdapat juga tanjung. Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Pada perbatasan antara daratan dan lautan, kalian bisa menemukan pantai. Biasanya di pantai terdapat pasir yang berwarna berbeda-beda di setiap daerah. Ada pantai yang pasirnya berwarna abu-abu, namun ada juga pantai yang pasirnya berwarna putih. Selanjutnya ada kenampakan perairan. Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenangi air. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, teluk, selat, dan lautan. Sungai adalah wilayah yang memanjang dan dialiri oleh air terus-menerus. Sungai mengalir dari hulu yang letaknya lebih tinggi ke hilir yang tempatnya lebih rendah. Sungai akan terus mengalir hingga ke lautan. Daerah sungai yang bertemu dengan lautan disebut dengan muara. Selain sungai, ada juga danau, yaitu suatu daratan yang digenangi air dalam jumlah yang sangat banyak. Di danau, kalian bisa menemukan beberapa ikan dan makhluk hidup lainnya. Ada juga kenampakan perairan berupa rawa, suatu daratan yang digenangi air, namun biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan air. Kita bisa menemukan rawa di dalam hutan, di daerah dekat pantai maupun di sungai. Sungai, danau, dan rawa terletak di daerah daratan. Ada satu kenampakan perairan yang tidak dikelilingi oleh daratan, yaitu laut. Air yang berada di daerah daratan dan laut berbeda. Air di daratan memiliki rasa tawar, sedangkan air yang ada di laut rasanya asin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan materi.